Seorang siswa sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara diduga meninggal dunia akibat dianiaya kakak kelasnya yang juga merupakan teman bermain di lingkungan tempatnya tinggal. Penganiayaan terjadi di luar sekolah, tepatnya di lingkungan tempat tinggal korban. Peristiwa itu diketahui ibu korban ketika anaknya mengeluh sakit di sekujur tubuh. Polisi telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, termasuk memeriksa 4 orang anak yang merupakan pelaku perundungan terhadap korban. Istilah kenakalan remaja sudah kita kenal sejak lama. Mulai dari membolos, mengutil barang, hingga tawuran. Dahulu kerap dilakukan dan masih dianggap wajar bagi sebagian orang. Namun kini tingkat kenakalan remaja sudah semakin di luar nalar dan jauh dari batas kewajaran. Seperti bullying atau perundungan hingga penghilangan nyawa. Bersama saya Anisha Dasuki di Ngulik, ngobrol isu menggelitik kali ini. Saya akan berbincang terkait bullying bersama Vena Melinda, artis senior dan bacalek Partai Perindo. Sekarang kenakalan remaja, dulu bisa dibilang kenakalan, tapi sekarang kok sudah semakin kriminal. Bullying sampai bahkan keterlaluan sampai menghilangkan nyawa. Menurut Mbak Vena, ini apa yang menyebabkan hal itu? Iya, karena zaman berbeda ya. Di sekarang kan udah era digital, semua orang bisa mengakses yang namanya konten kekerasan dari manapun. Mungkin kalau ibunya lihat TV nggak boleh, tapi ada HP gitu kan. Terus belum nanti game-games gitu ya, yang kita tahu itu kan muatan kekerasannya luar biasa. Dan biasanya anak remaja itu kan masa-masa dibilang labil. Jadi dia belum punya karakter yang kuat, tapi udah sok tahu, istilah kata seperti itu. Nah, ini memang peran orang tua luar biasa. Kebetulan aku waktu punya anak ABG, sekarang Vera udah dewasa ya sama Atala, udah 27, udah 24 tahun, tapi pernah mengalami yang namanya menghadapi anak ABG. Artinya orang tua itu harus punya satu konsep. Nah, konsep aku pada saat itu sama anak-anak adalah pendidikan agama. Pendidikan agama itu dari sedini mungkin. Waktu mereka kecil sama lah Feral, Atala, Fania yang namanya les ikro, kemudian siapa sih idol mereka, pasti orang tua. Dan aku waktu itu sampai keluar dari sinetron gara-gara aku tidak mau kehilangan momentum sama anak-anak. Karena waktu itu Atala dibully sama babysitternya, pernah aku nggak mau main sinetron lagi. Artinya pendampingan orang tua di masa-masa anak dari umur-umur ya ABG itu penting. Dan yang paling penting aku lihat kalau zaman sekarang itu kok lebih ke sadis ya. Nah itu. Kenapa Mbak? Kalau dulu mungkin ya udahlah kenakalan remaja, selesaikan di antara remaja sendiri, anak-anak nggak perlu ikut, orang tua nggak perlu ikut campur, apalagi sampai polisi. Tapi sekarang kan sudah menjurus ke kriminal ya Mbak? Iya, ya karena itu kerasnya kehidupan. Karena kalau kita lihat kan nggak usahlah kenakalan remaja. Kalau kita lihat di Jakarta aja, kita lambat jalan aja udah tin emosional. Karena situasi vibes yang ada di kota-kota besar memang seperti itu. Tapi kalau dalam hal ini kekerasan, aku pikir ya karena mereka begitu mudah mengakses dari film terutama. Dan makanya aku berpikir memang remaja itu butuh wadah. Kenapa? Kalau aku pikir sekarang remaja-remaja itu banyak sekali yang tergabung dalam satu komunitas yang akhirnya punya geng yang salah. Misalkan geng motor. Nanti dari geng motor itu mereka butuh aktualisasi diri. Siapa nih? Kalau lo pemberani, lo jadi jagoan, lo gebukin orang. Nah, dari gebukin mereka tidak bisa mengkontrol. Akhirnya bisa sampai membunuh. Karena tidak ada perhatian dari orang tua, minimnya pendidikan agama, kemudian mereka tidak punya wadah. Kan remaja itu butuh mengekspresikan diri. Yang Mbak Vena perjuangkan sejauh ini tentang undang-undang soal bullying, sudah mencakup hal itu belum sih Mbak? Nah, kalau di ruang lingkup sekolah sekarang jelas ada Permendikbud, aku lupa ya nomor berapa, tapi yang jelas itu regulasi baru yang bisa membuat satu sekolah itu vibes-nya itu jelas gitu. Kalau misalkan ada KDRT, semua orang harus berani bicara karena itu ada sanksi perdata maupun pidananya. Misalkan sekolah udah nggak bisa lagi dia membela diri kalau memang terjadi ada bullying di sekolah. Bahwa sekarang di sekolah itu salah satunya adalah kewajibannya menaruh CCTV di ruang-ruang umum sehingga kalau terjadi ada bullying itu orang nggak bisa ngeles, itu satu. Kedua, ada sanksi-sanksi yang menyebutkan bahwa siapapun ruang lingkup sekolah yang melakukan melakukan bullying itu ada sanksi pidananya ada, dan sekolah itu mungkin
bisa dicabut izinnya kalau ya kalau tidak istilahnya membantu pemerintah dalam hal ini. Jadi kalau kita ngelihat sosialisasi terhadap satu regulasi itu yang paling penting. Kalau kita lihat di sekolah dulu kan say no to drugs, tapi belum ada kan di ujung-ujung sekolah gitu say no to bullying. Nah itu harus wajib disosialisasikan. Ada gerakan nasional atau gerakan yang ya paling nggak di ruang lingkup sekolah bahwa kamu tuh kalau dibully mesti ngomong loh. Dan juga orang tua tidak boleh menganggap alah kamu baru aja belum digampar masih diomongin. Nah itu kan culture. Nah orang tua harus memaklumi pertengkaran antara dua anak atau dua remaja sampai kemudian itu jadi sebuah bullying gitu, perundungan. Nah makanya ini perlu kerjasama antara sekolah dengan orang tua, di mana orang tua sendiri juga harus melihat bahwa bullying ini nggak bisa dibiarkan, even though cuma verbal. Jadi kalau orang tua yang masih menganggap nggak apa-apa kok kamu dikatain begitu aja nak, nanti lama-lama dari verbal meningkat ke fisik. Nah yang terjadi adalah pembiaran. Karena apa? Orang tuanya nggak nganggap itu serius, sehingga anak ya udahlah itu biasa. Dan jangan salah, kalau dia dibully, suatu saat dia bisa jadi pembuli juga. Nah ini yang kemarin kita perjuangkan di Komisi 10, bagaimana regulasi ini ya nggak usah jadi undang-undang gitu, tapi intinya jadi satu peraturan yang harus ada di tiap sekolah. Orang wajib tahu tentang apa sih bullying, tahu dulu bullying itu apa, perundungan bahasa Indonesianya. Ya. Pertama semua dari verbal, ada kok anak tukang bubur dikatain tukang bubur, besoknya dia gantung diri. Hanya sesimpel itu. Jadi kan nggak setiap orang itu punya kekuatan untuk dia melewati masa-masa bahwa dia dibully verbal terus dia nggak apa-apa. Apa sih garis batas yang jelas antara kenakalan remaja dengan anarkis? Ya, kalau kita lihat kategorinya kenakalan itu kan ada yang melanggar hukum, ada yang tidak melanggar hukum. Misalkan yang melanggar hukum kan kita jelas ya, kayak memukuli anak sampai dia masuk rumah sakit atau apa, kemudian mencuri atau merugikan orang lain. Nah, kalau yang kenakalan yang bangsa nyontek, cabut dari sekolah, zaman kita dulu ya ngelempar tas, cabut, ya itu nggak ada konsekuensi hukum, paling nggak lu nggak naik gitu kan. Nah, ini memang ujung-ujungnya lagi remaja itu adalah satu makhluk yang memang dia butuh pendampingan orang tua dan pendampingan guru. Jadi ini bentuk kerjasama guru dan orang tua untuk menanggapi kenakalan yang mungkin akan jadi berekskalasi. Iya. Nah itu. Pertengahan Juni lalu, warga Lebak, Banten menemukan jasad seorang laki-laki dengan gangguan jiwa yang telah membusuk dan dalam posisi terikat. Korban tewas usai dianiaya 4 bocah yang ternyata masih duduk di bangku SD dan SMP. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal terhadap korban karena telah melempar motor miliknya hingga rusak. Atas perbuatannya, keempat pelaku kini terancam hukuman 17 tahun penjara. Ada juga yang sekarang lagi rame, ada remaja menganiaya ODGJ. Kalau dulu mungkin yang terjadi kita hanya ngeledekin atau apa gitu, melihat orang yang menderita gangguan jiwa, walaupun seharusnya tidak boleh. Cuma ini disiksa, Mbak. Begitu anarkis sampai meninggal dunia, dibakar meninggal dunia. Itu sih luar biasa buat aku ya, karena kalau aku baca bermula dari si ODGJ itu pernah ngelempar batu kalau nggak salah ke si MA. Ini kan leadernya nih, MA. Ada 4 orang kalau nggak salah, 4 orang 5 orang gitu. Nah si leader ini merasa dia memprovokasi yang lain. Jadi tapi dia yang bagian yang sampai mukulin tuh dia. Nah tapi kan disiksa juga kan. Nah kalau kita lihat fenomena ini berarti kan anak ini bermasalah sebetulnya si MA. Nah yang lain-lain ini kan figuran, tapi ada ikut kena kan? Nah, jadi kalau kita ngeliat kayak begini, kita sebagai orang tua tuh wajib tahu, anak gue tuh bergaul sama siapa. Harus mau tahu, kayak aku dulu, Feral, usia segitu, pergi sama siapa, jam berapa pulangnya, nomor telepon teman-temannya berapa, orang tuanya berapa, ya memang harus kepo. Jadi sebetulnya ibu dan bapak adalah motor bagi karakter, karena mereka lah mencetak anak. Anak lahir tuh semua tuh baik, nggak ada anak yang karakternya pembunuh. Kalau dibilang kenapa dia jiwanya keras, nggak selalu karena orang tuanya. Bisa juga dia kurang perhatian, dia melihat konten-konten kekerasan dan dia mencari pengakuan, mencari popularitas. Ada juga orang
Kan kalau kita lihat kasus-kasus ada juga orang ngebunuh karena dia pengen ngetop aja, ada juga karena dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya, kosong. Nah, jiwa-jiwa yang kosong ini tanggung jawab siapa? Kalau dia di bawah umur, ya tanggung jawab orang tua. Mendidik anak juga nggak bisa keras zaman sekarang, harus tarik ulur, tapi kita harus jadi idol, contoh gitu. Kalau kamu nggak mau anak kayak gitu, ya kamu harus mau anaknya sholat, ya kamu sholat. Ya sesimpel itu Saya sih. suka kata-katanya mendidik anak sekarang itu gitu. Iya, tarik ulur. Karena mau keras juga nggak bisa, tapi kalau mereka lihat contohnya bagus, ya insya Allah. Sejauh mana negara itu memberikan perlindungan sekolah orang tua dan undang-undang terkait dengan remaja yang memang identik dengan labil, kenakalan. Iya, sebenarnya ada departemen sosial ya, berarti Kemensos lah gitu ya. Mungkin aku ngelihat mungkin wadah kali ya, atau ruang-ruang hijau. Kalau kita lihat di luar negeri banyak sekali kan park-park gitu ya, taman-taman yang untuk mereka mengekspresikan aja, entah mereka cuma joget-joget, tiktokan, atau mereka tuh kayak main skateboard, tapi ada ruang-ruang hijau. Belum pernah kan digaungkan kota ramah remaja. Ini mungkin usulan dari aku untuk semua pemimpin daerah. Maka aku bilang, aku berharap nih, apalagi tahun pemilu gitu ya, bahwa semua pemimpin daerah bukan hanya memikirkan masalah PDB aja gitu, tapi gimana memikirkan masalah manusianya nih loh, yang hidup di kota-kota besar ini. Ramah anak oke, ramah remaja, ini ramah perempuan ya. Itulah kira-kira. Bullying atau perundungan kerap dianggap sebagai masalah sepele. Padahal aksi tersebut sangat berpengaruh pada kesehatan mental anak. Kini saatnya kita untuk tegas, berani speak up and say no to bullying. Pemirsa, petani milenial menjadi pelopor kemajuan pertanian di pedesaan. Demi kemajuan petani milenial, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggagas pengolahan dan memproduksi pertanian dikolaborasikan dengan teknologi. Dunia pertanian saat ini tidak hanya didominasi oleh orang tua. Banyak anak muda kembali ke desa untuk mengembangkan dunia pertanian. Menjadi petani kini sudah menjanjikan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah memberi perhatian khusus pada petani muda. Bahkan, program khusus untuk petani muda atau petani milenial terus ditingkatkan. Menurutnya, petani milenial telah terbukti memiliki banyak inovasi pertanian yang bermanfaat dalam mendorong produksi. Petani milenial ini namanya juga milenial ya. Milenial itu berarti kan masih anak muda. Jadi kalau di kami petani milenial itu adalah petani yang berusia sekitar 19 sampai dengan 40-an tahun. Sesuai dengan Switas 2018 dari BPS, petani Indonesia itu kan ada 5,2 juta, 5,2 sekian juta. Dari usianya yang antara 20 hingga 40-an tahun itu ada sekitar 1,57 juta. Jadi kurang lebih 29%. Dukungan berupa pelatihan, bimbingan teknis, akses pemasaran, bantuan sarana dan prasarana digenjot agar wawasan dan akses terhadap inovasi dan pemanfaatan teknologi mulai diterapkan. Pemanfaatan teknologi modern dan inovasi menjadi ciri khas petani milenial, mulai dari mengolah tanah, menanam hingga proses pemasarannya. Saya bermula dulu nanam cabai, nanam bawang merah dan sebagainya menggunakan sistem konvensional yang ada di tanah di lahan terbuka. Memang lebih banyak kegagalan ya, karena bisa dibilang banyak faktor alam, faktor luar, faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Keberhasilan petani-petani muda atau petani milenial dalam membentuk ekosistem pertanian yang maju di Jawa Tengah menjadi sinyal positif akan ketahanan pangan di masa depan. Potensi sumber daya alam ditopang oleh sumber daya manusia yang terampil dalam berinovasi dan pandai memanfaatkan teknologi menjadi bukti akan masa depan yang cerah pertanian Jawa Tengah. Pemirsa, ratusan lansia pensiunan bank berunjuk rasa di depan kantor Menko Polhukam Jakarta.
Diawali dengan aksi long march, ratusan pensiunan Bank Bumi Daya ini menuntut pembayaran sisa hasil usaha yang tak kunjung dibayar selama puluhan tahun. Para pensiunan Bank Bumi Daya ini menuntut agar Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, turun tangan menyelesaikan proses pembayaran sisa hasil usaha kepada para pensiunan Bank Bumi Daya. Setidaknya terdapat 1.500 pensiunan yang berhak mendapatkan SHU dengan jumlah mencapai 100 miliar rupiah. Potongan pada saat kerja kan, itu berlaku potongan itu sejak tahun 71. Itu dana itu digunakan dikelola buat kesejahteraan karyawan.